selesai juga, alhamdulillah ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Garage, dan kali ini kita kedatangan customer ya, yaitu Pajero. Dan Pajero ini mengalami laka ya teman-teman, ditabrak ya oleh mobil Toyota Calya ya. Dan pada pintu sebelah kanan ini ringsek ya, masuk ke dalam pintu depan kanan dan pintu belakang kanan ya, serta bagian rocker panel ya, atau bagian panel bawah pintu itu juga mengalami kerusakan ya, penyok cukup lumayan parah. Namun kali ini kita akan repair total ya, tanpa diganti satupun ya. Hanya yang diganti adalah karet pintu saja ya, yang mengalami kerusakan, hancur. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Oke teman-teman, untuk tahap pertama kita melakukan pengelasan pada panel pintu. Baiklah teman-teman, untuk proses pengelasan, sebelum kita naik dempul ini kita ketok dulu ya bagian panel pintunya, bagian yang ringsek tadi kita potong ya menggunakan gerinda, lalu kita ketok, luruskan bagian rangkanya. Setelah itu kita pasang bagian yang kita potong tadinya ya teman-teman. Namun boleh juga dibuka ya daun pintunya kalau teman-teman tidak mau ribet atau tidak mau repot untuk memotong ya, sehingga kita buka saja panel pintunya atau daun pintunya kita lepaskan. Tetapi itu ada kelemahan ya teman-teman, bagian pinggiran pintunya itu bisa-bisa hilang bentuk aslinya ya, sehingga kita harus meniru lagi mendempul bagian pinggiran pintunya ya, atau bagian lipatan dari daun pintu ya. Tetapi harus diingat juga ya teman-teman, karena panel atau besi dari Pajero ini sangat keras ya, sehingga kalau kita buka daun pintunya, kita lepaskan lipatan dari daun pintu itu, saat kita tutup lagi atau kita lipat lagi, itu bisa-bisa patah ya teman-teman bagian lipatannya, karena panel ini keras ya, kecuali untuk panel-panel yang daun pintunya tipis ya, atau logamnya tipis ya teman-teman, itu bisa dilepaskan ya. Kenapa kita potong? Tujuannya untuk mengetok bagian rangka ya teman-teman. Rangka pintu bagian dalam itu juga ikut ringsek ya, sehingga kalau kita tidak lepaskan daun pintu ini, kemungkinan itu tidak akan kembali semula ya untuk mengetok bagian rangka pintu tersebut ya teman-teman. Selain dari itu, kita juga bisa mengetok daun pintunya kembali semula saat kita meluruskannya di bawah ya, atau tidak dipasang ya teman-teman. Itulah maka kenapa kita harus memotongnya ya. Tetapi ya itu, kalau untuk melepaskan daun pintu Pajero ini, kita harus pertimbangkan lagi ya teman-teman, karena daun pintu ini sangat keras, sehingga saat kita lepaskan lipatannya lalu kita tutup kembali, lipat kembali, itu akan mengalami pecah ya, kecuali kita harus panaskan menggunakan las ya teman-teman, kemungkinan itu tidak pecah ya. Nah, hal itulah yang harus kita pertimbangkan untuk melepaskan daun pintu Pajero ini secara keseluruhan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah selesai untuk proses pengetokan, pendempulan, setelah selesai juga proses epoksi, tadi kita amplas epoksi ya, menggunakan amplas 240, lalu kita
bilas dengan amplas grid 360. Setelah itu kita bilas lagi dengan grid 800 ya teman-teman. Dan saat ini kita sudah selesai masking, akan melanjutkan untuk proses cat dasar ya. Namun sebelum kita naik cat dasar, terlebih dahulu kita bersihkan permukaan menggunakan silikon degreaser ya. Itu berguna untuk membersihkan permukaan dari kontaminasi wax ataupun minyak dan keringat ya, setelah kita melakukan proses masking ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saat ini kita proses pembersihan permukaan menggunakan teklot. Setelah ini kita naik cat dasar ya. Oke teman-teman, untuk proses teklot ini adalah proses pembersihan debu yang bersifat kering ya teman-teman, seperti debu dari kain yang kita gunakan untuk pengaplikasian degreaser ya. Karena teklot ini bersifat seperti lem ya, lapnya agak lengket seperti lem, sehingga debu-debu akan nempel pada lap tersebut ya. Oke, sekarang kita sudah naik tahap cat dasar, dan ini tahap cat dasar lapis pertama ya teman-teman. Untuk cat dasar lapis pertama ini kita hanya mengaplikasikan pada permukaan yang sudah diepoksi saja ya, atau permukaan yang tidak sama warnanya dengan cat lamanya ya teman-teman. Nah, untuk tahap ini kita aplikasikan sampai 2 layer ya teman-teman, agar epoksinya benar-benar tertutup ya. Setelah tertutup, setelah permukaan ini satu warna ya dengan cat lamanya, berikutnya barulah kita naik cat dasar untuk warna yang sama dengan warna inti ya, atau warna jadinya ya teman-teman. Karena warna seralik ini yang timbul di permukaan itu adalah warna dasarannya ya, bukan warna seraliknya ya. Karena warna seralik itu sifatnya transparan ya teman-teman, sehingga hanya menimbulkan glitternya saja ya. Yang menjadi inti adalah warna dasaran yang sebelum kita aplikasikan seralik ya, atau di bawah seraliknya ya. Untuk warna dasar sebelum warna seralik kita aplikasikan, ini kita harus benar-benar maksimal ya teman-teman, atau boleh dikatakan ini sudah cat jadi lah ya, sudah aplikasi cat warna inti lah, tetapi belum ada metaliknya ya teman-teman, sehingga kita harus menypraynya dengan cara rata, tertutup maksimal, sama dengan warna intinya ya, atau warna lamanya ya teman-teman. Tidak boleh ada yang belang, ataupun tidak boleh ada yang belum menutup ya, karena warna seralik itu tidak akan menutupi warna yang kurang pada tahap sebelumnya ya teman-teman, atau pada proses-proses sebelumnya ya, sehingga warna seralik itu hanya digunakan untuk mendapatkan glitter atau metaliknya saja ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah aplikasikan warna seraliknya ya. Dan untuk warna seralik tahap pertama ini kita aplikasikan secara tipis terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita hanya ingin menutupi bagian cat dasar terlebih dahulu, atau kita akan menata metalik terlebih dahulu ya, secara perlahan-lahan ya teman-teman. Kalau kita langsung tebal, itu metaliknya akan tidak teratur nantinya ya teman-teman, karena ada yang lorok pastinya ya. Untuk mengaplikasikan warna seralik seperti ini sama saja sulitnya dengan mengaplikasikan warna cat silver ya teman-teman. Jika teman-teman pernah mengaplikasikan cat silver, nah begitulah cara mengaplikasikan cat seralik ya, atau lapisan seraliknya ya teman-teman. Karena jika salah dalam mengaplikasikannya, terlalu basah, terlalu numpuk, itu akan
timbul seperti numpuk ya seraliknya ya, atau metaliknya tidak teratur ya, tidak rata ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk warna seralik kita aplikasikan 2,5 layer ya. Kalau satu layer pertama itu kita aplikasikan tipis ya, atau setengah layer ya. Untuk 2 layer berikutnya kita aplikasikan secara tebal ya teman-teman, secara normal ya. Untuk jeda antar layer kita jeda selama 10 menit ya, bisa 5 menit sampai 10 menit ya teman-teman. Jika tekstur cat sudah kering disentuh, itu bisa kita timpa lagi ya, itu kisaran 7 menit sudah bisa ditimpa lagi ya teman-teman. Dan setelah kita mengaplikasikan warna seralik, tunggu sampai kurang lebih setengah jam ya, barulah kita naik clear coat ya teman-teman. Ini mencegah agar seraliknya tidak ngangkat atau tidak ikut larut ke dalam clear coat ya. Karena jika seralik masih basah, langsung kita timpa, maka metaliknya akan ikut larut ke dalam clear coat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki pengaplikasian seralik lapis terakhir ya, atau layer terakhir ya teman-teman. Dan untuk layer terakhir ini kita aplikasikan secara merata, tebal, dan maksimal ya. Setelah ini kita periksa apakah sudah rapi ataukah masih ada yang kurang nutup ya seraliknya, atau masih ada yang blorok ya teman-teman. Di sini kita tahap pemeriksaan ya, atau cross check lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat ya. Ini adalah clear coat lapis pertama ya, atau layer pertama ya teman-teman. Dan untuk clear coat kita sudah memberi jeda selama 30 menit ya sebelum kita naik clear coat ini ya teman-teman. Barulah kita naik clear coat lapis pertama ya. Untuk clear coat kita aplikasikan secara basah ya teman-teman. Mulai dari layer pertama hingga layer kedua kita tetap aplikasikan secara basah ya. Karena kita mencari padat dari clear coat ini ya teman-teman, sehingga untuk pemolesan tidak terlalu sulit ya. Untuk jeda clear coat atau flash off kita jeda antara 5-10 menit ya teman-teman, karena ini cuman separuh body ya, jadi kita jeda di antara 5-10 menit ya. Kalau full body itu boleh langsung tanpa jeda ya teman-teman, karena saat kita proses pengekliran keliling itu sudah ada jeda di saat kita pertama clear coat tadinya ya. Untuk bahan clear coat kita menggunakan bahan clear coat MS Premium ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai ya untuk proses pengecatan. Ini sudah jam 5 lewat 11 menit ya. Tadi selesainya pas jam 5 ya. Ini sudah kita diamkan selama 11 menit ya. Dari amplas epoksi ya. Tadi pagi kita amplas epoksi, lalu kita masking ya, masking sendiri, amplas sendiri. Setelah itu kita ngecat ya, catnya juga kita ngecat sendiri. Cuma proses pengetokan dan pendempulan ya, bukan kita yang ngerjainnya ya, melainkan tukang ya teman-teman. Kita pikir tadi tidak selesai ya, ternyata selesai juga, alhamdulillah ya. Ini warna seraliknya, kalau kena lampu kelihatan ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses perbaikan mobil Pajero Sport Dakar ini ya, dan saat ini hanya tinggal proses pencucian saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.